Adegan dimulai, Gopi dan Ahem sedang duduk berdua. Lalu Rasih datang. Gopi bertanya kepada Rasih, dan Ahem juga bertanya kepada Rasih, ada apa Rasih datang ke sini? Lalu Rasih bingung dan melihat boneka. Lalu Rasih menjawab, Rasih mau mengambil boneka untuk mainan si kembar. Dan Ahem berkata dengan setengah humor, apakah Rasih akan menumpahkan susu? Rasih mengambil boneka lalu pergi menuju ke kamar Rada. Rasih membuang boneka ke bawah, lalu wig boneka diambil. Boneka jatuh pas ke Jigar yang sedang di aula sedang bekerja. Jigar terkejut, lalu Jigar bertanya sendiri, siapa yang membuang boneka ini? Rasih ke kamar Rada dan berkata, meyakinkan Rada dengan bukti wig boneka bahwa Ahem adalah Suwayam. Lalu Rasih senang sendiri di kamarnya. Di adegan lain, Madu berkata kepada Urmila, harus bangun jam 4 pagi. Urmila beralasan mau pergi, tapi Madu melarangnya. Lalu Urmila tidur. Tiba-tiba Urmila terbangun dan ingat pesan Madu. Dilihat tepat pukul 12 malam. Lalu Urmi tidur sambil duduk keesokan harinya. Rada didandani seperti pengantin wanita. Begitu juga semua orang. Rada dipanggil Rasih dan berpesan, jangan berkata apapun pada keluarga Modis tentang Rasih. Rasih sangat ketakutan. Lalu di kamar Rada melepas hiasan dan tak mau ikutan sama orang. Semua orang merasa senang. Dini hari, semua wanita berdandan untuk melakukan ritual pengabdian Sipawarti. Lalu meminta Gopi untuk mengambil makanan, kata Urmila, untuk dimakan. Lalu Kokila memarahi Urmi bahwa Gopi sedang tak makan apa-apa. Gopi lelah. Kokila kepada Urmi berkata, apa yang telah dilakukan Urmi? Gopi telah melakukan banyak pekerjaan, sedangkan Rasih tak melakukan apa-apa. Lalu Madu berkata, ya, Kokila benar, Urmila tak melakukan apa-apa. Puasa boleh dibatalkan setelah ritual ayunan. Madu sudah memberitahu Urmi sebelum hari ritual datang. Urmila kepada Gopi tingkah yang menuju kebaikan, sedangkan Rasih tidak. Kokila berkata, Urmila mendidik Gopi dan Rasih seperti tongkat pekarangan yang berbeda. Gopi diperlakukan bagus dan baik, membuat Gopi tahu pekerjaan rumah tangga, tetapi pada Rasih membuat Rasih malas dan bohong. Akhirnya Urmi pergi, dan di belakang orang berhasil memakan sesuatu. Di sisi lain, Rada berpikir dan akan memastikan Ahem adalah Suwayam. Rada melihat Ahem sedang berjalan, dan Rada mengambil nampan buah. Lalu Rada menabrak Ahem. Lalu selanjutnya Rada sangat ketakutan karena dimarahi oleh Ahem. Setelah ritual berlangsung, untuk setiap pasangan mendapat giliran ayunan. Lalu
Yang pertama adalah Madu dengan ayah Gopi, lalu Ginjal dengan Dawal, lalu Rasih diayun oleh Jigar. Tiba waktunya Urmi diayun. Urmi tidak mau, malah minta terakhir dan berkata, Gopi duluan yang diayun. Urmi memilih terakhir karena takut jatuh. Madu terus ngoceh-ngoceh pada Urmila dan akhirnya Urmila diayun juga. Belum sempat diayun, pas duduk tiba-tiba ayunan patah. Urmila menjerit. Orang sibuk menolong Urmi, tetapi orang-orang mendengar ada keributan. Lalu semua orang melihatnya dan terkejut melihat Ahem memarahi Radha. Ahem sedang mengambil buah yang jatuh karena tabrakan dengan Radha. Tiba-tiba Radha menjambak rambut Ahem, mau memastikan Ahem adalah suayam. Ahem berkata, Radha bertindak bodoh, Radha adalah idiot. Dan Radha berpikir, Rasih berbohong kepadanya. Lalu Kokila bertanya kepada Ahem, apa yang dilakukan Radha? Ahem berkata, Radha lancang menjambak rambutku. Gopi terkejut. Lalu Kokila bertanya kepada semua dan bertanya kepada Ahem, mengapa Radha menjambak rambut Ahem? Lalu Ahem ngoceh-ngoceh menjawab Bikokila. Dan Bikokila bertanya lagi kepada Radha, mengapa Radha menjambak rambut Ahem? Lalu Radha menjawab. Sebelum Radha menjawab, Rasih memberi isyarat kepada Radha. Lalu Gopi meminta maaf kepada Ahem. Ahem ngoceh-ngoceh pada Radha sampai Radha menangis dan pergi. Ahem berhenti ngoceh-ngoceh karena Gopi. Setelah Radha pergi, lalu Rasih ngoceh-ngoceh kepada Gopi karena Radha berperilaku seperti itu gara-gara Gopi. Karena Gopi telah memarahi Radha pas menggantikan Gopi jadi pengantin. Rasih ngoceh tak karuan. Lalu Madu menentang Rasih dan ngoceh-ngoceh kepada Rasih. Lalu ayah Gopi meminta supaya berhenti ngoceh-ngoceh dan Madu akan membawa Gopi dan Radha. Gopi terlihat sedih. Hetal terkejut dan Kokila juga terkejut. Adegan lain, Rasih dan Urmila sedang berbicara, membicarakan kebohongan kepada Radha. Lalu Radha terkejut melihat Rasih dengan Urmila.